Oke, halo, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, yuk on cam dulu teman-teman. Ya, sorry ya, aku baru join. Ini tadi aku dari luar. Oh ya, ini gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat? Gimana? Sehat ya? Oke, ayo. David, Daniel, Davin, Syafina, on cam dulu ya. Fatih mana nih, Fatih? Oke, ini udah ada nih. Oke, yuk teman-teman yang lain. Kalian udah makan belum guys? Makan siang. Udah semua ya? Oke. Daniel mana nih Daniel? Aku nggak kelihatan Daniel. Ah, Ada ya? Nah, ini kan udah kelihatan kan enak nih. Davin juga nih. Belum makan. Waduh, Davin belum makan. Kalau kalian mau sambil makan nggak apa-apa ya. Kalau mau kelasnya sambil makan. Oke, kalau gitu aku masuk aja ya untuk ke materinya. Jadi hari ini teman-teman akan masuk ke pertemuan ke-6 ya, di mana kalian akan belajar untuk materi perintah berkondisi bersarang gitu. Nah, ini masih sama dengan materi minggu lalu. Di minggu lalu kan kalian belajar perintah berkondisi, gitu ya, menggunakan if else. Nah, kalau sekarang ini adalah lanjutannya. Jadi, lanjutan dari materi perintah berkondisi. Gitu. Nah, ceritanya, ya, kalian akan membuat sebuah program yang dapat menampilkan rekomendasi dari kategori dan keinginan pelanggan. Gitu. Jadi di bagian ininya tokonya itu ada dua produk. Yang pertama produk susu, ya. Yang kedua roti. Nah, kemudian nanti si pembeli atau pelanggan itu memilih kategori dan juga keinginan mereka. Misalnya kalau produk susunya dari sawah, dia menampilkan eco farm, gitu ya. Terus kalau produknya preferensi lainnya, dia menampilkan desaku. Kemudian kalau si pelanggan membeli roti yang gandum, nanti tokonya menampilkan toko roti Pamane. Berarti kan di sini ada beberapa percabangan, teman-teman. Ya, ada beberapa percabangan. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Kalau kategorinya produk susu dan keinginannya sawah, kita cetak Ecofarm. Kalau kategorinya produk susu dan keinginannya bukan sawah, kita cetak Desaku. Dan seterusnya, gitu ya. Berarti akan ada 4 kemungkinan. Nah, bisa nggak ya? Nanti kodenya kayak gini. Jadi kita punya dua input, ya. Kemudian ada 4 kondisi, gitu ya. Di mana setiap kondisi kita menggunakan logika campuran. Kita akan mengecek satu per satu. Nah, bisa nggak kita mengoptimalkan kode program seperti ini, ya, dengan lebih simple lagi dan lebih masuk akal? Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa melakukan hanya dengan satu kali pemeriksaan aja, gitu ya. Nanti jadinya kayak gini flow-nya. Dia ditanya, mau produk susu atau enggak? Kalau misalnya dia mau produk susu, baru dia masuk ke pertanyaan kedua. Nah, produk susunya mau yang olahan sawah atau bukan?
gitu. Jadi dia itu akan ditanya dulu antara produk susu atau kategorinya roti. Nah, kalau dia pilih produk susu, baru masuk ke pilihan kedua, produk susunya yang sawah atau bukan. Sama, roti juga kayak gitu, ditanya, kamu mau roti atau tidak? Kalau mau roti, kita akan cetak yang kita akan tanya yang gandum atau bukan. Nah, jadi ini pemeriksaannya lebih simpel, teman-teman. Sama kayak gini, kalau gini kan dicek satu-satu, ya. Kalau kita pakai yang flow-nya ini, nah ini disebut sebagai konstruksi bersarang atau kita melakukan kita menyarankan if di dalam if. Jadi nanti kode lengkapnya kayak gini. Kita punya dua input, ya. Lalu nanti ditanya. Nah, ditanya, kamu mau kategorinya apa? Antara susu sama roti. Kalau kamu mau susu, ditanya lagi, keinginannya yang sawah atau bukan, gitu. Jadi ini kodenya lebih simpel dan lebih masuk akal, gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk konstruksi bersarang, teman-teman. Kita melakukan if di dalam if. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kira-kira bisa dipahami dulu nggak nih, teman-teman? Untuk konstruksi bersarang. Atau ada yang masih belum paham? Boleh ya? Gimana? Paham? Paham ya? Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut untuk di bagian selanjutnya ya, teman-teman. Yaitu adalah kita akan mereview materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, kalian masih ingat nggak eh, ekspresi logika? Nah, ini adalah eh, ekspresi yang menampilkan nilai true dan false. Jadi true dan false itu adalah tipe data. Nah, gimana caranya kita mendapatkan nilai true dan false? Kita menggunakan ekspresi logika yang mana di dalam ekspresi logika itu dihasilkan dari eh, apa operator perbandingan gitu ya. Jadi kita membandingkan lebih besar dari, lebih kecil dari, ya, sama dengan, tidak sama dengan, kemudian lebih kecil sama dengan dan lebih besar dari sama dengan. Nah, kita membandingkan operasi-operasi, sorry, kita membandingkan nilai ya dengan menggunakan operator perbandingan. Nah, contoh kayak gini, kita membandingkan ya, apakah satu sama dengan dua, kira-kira benar atau tidak, teman-teman? Tidak. Hasilnya adalah false. Ya. Nah, lalu kita bandingkan lagi. Apakah 2 sama dengan satu ditambah satu? Kira-kira benar atau tidak? Jawabannya adalah benar ya. Kenapa? Karena 2 itu sama dengan satu ditambah satu gitu. Kemudian 15 sama dengan 15 kira-kira benar atau tidak? Ini. Ini salah ya. Kenapa? Karena tipe data yang berbeda. Karena di dalam Python dia membandingkan tipe data juga, bukan nilainya doang, tapi tipe datanya juga. Kalau nilainya sama tapi tipe datanya beda, ya berarti dia bakalan salah gitu, atau false gitu, teman-teman. Nah, ini aku yakin teman-teman paham ya untuk hasil dari ekspresi logika. Nah, kemudian ada ekspresi campuran. Nah, jadi kalau campuran ini dia merupakan udah gabungan dua kondisi. Ada AND sama logical OR. Kalau logical AND ya, kita membandingkan dua kondisi yang nilainya true ya. Dia membutuhkan nilai dua true atau semuanya harus true. Kalau OR itu hanya membutuhkan paling tidak satu aja, teman-teman. Jadi misalnya gini, kalau seperti ini kira-kira nilainya true atau false? Yes sama dengan yes, and 3 lebih dari 2. Ini kira-kira true atau false, teman-teman? Kondisi pertama,
Yes sama dengan yes. Benar. And kondisi kedua, 3 lebih dari 2. Itu benar juga. Ketika dua kondisi ini benar, maka ketika kita menggunakan and, maka hasilnya adalah true. Gitu. Kalau yang kedua, satu lebih dari dua itu benar atau tidak? Salah. Oke. Okay. And tiga lebih dari dua. Tiga lebih dari dua itu betul. Nah, tapi ketika kita menggunakan and, salah satu aja akan ada kondisi yang salah, berarti nilainya adalah false. Terus gimana biar true? Kita menggunakan or. Supaya apa? Ketika salah satu aja ada yang benar, maka nilainya adalah true. Gitu. Gitu ya. Bisa dipahami? Logical or sama and. Kalau and membutuhkan dua kondisi benar. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang setelah kita tahu ya, gimana sih cara mendapatkan nilai benar dan salah? Eh, Kemudian kita akan menggunakan yang namanya perintah berkondisi. Nah, perintah berkondisi itu adalah perintah yang digunakan untuk mengeksekusi atau tidak mengeksekusi berdasarkan nilai benar. Jadi ketika nilai itu misalnya gini, ketika dia benar, maka dia akan melakukan kondisi atau dia akan mengeksekusi tindakan yang ada di dalam if. Gitu ya. Ini contoh formatnya. Jadi ketika nilainya benar, kita taruh di dalam if, maka dia akan mengeksekusi tindakan-tindakan yang ada di dalam if. Tapi ketika nilainya salah, dia akan dilempar ke dalam else, teman-teman. Ya. Di mana di dalam else ini juga sama, dia menjalankan tindakannya gitu. Jadi kalau kalian kalau sebelumnya kita belajar, oh ya kalau kalau nilainya true, apa yang dilakukan? Ya udah, kita hanya menampilkan nilai true aja gitu ya. Nah, tapi ketika kita menggunakan if else, ketika nilainya true, apa yang dilakukan? Gitu. Jadi ini adalah perintah untuk mengeksekusi atau tidak mengeksekusi berdasarkan nilai true. Gitu, gitu ya. Oke, itu untuk materi minggu lalu. Nah, baru kita masuk untuk materi hari ini. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut? Nggak ada? Ya ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, sebenarnya perintah berkondisi bersarang itu gunanya buat apa sih? Nah, yang pertama ya, mengurangi pengecekan kondisi. Jadi kita menggunakan berkondisi bersarang itu gunanya yang pertama adalah supaya apa bisa mengurangi pengecekan kondisi. Kemudian yang kedua, ya, gunanya adalah untuk mengoptimalkan kode program. Jadi kode program yang awalnya semakin banyak kodenya, ketika kita optimalkan kodenya jadi lebih dikit dan kode apa ketika programnya berjalan, programnya lebih optimal itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat kode lebih logis dan mudah dibaca. Nah, ini adalah eh, apa fungsi atau kegunaan dari kita menggunakan perintah berkondisi bersarang atau membuat if di dalam if. Gitu ya. Lanjut, ini adalah gambarannya, teman-teman nanti bisa lihat. Ya. Jadi nanti ketika kondisi satu terpenuhi, baru dia masuk ke kondisi yang kedua. Oke, aku lanjut. Nah, sekarang kita akan bikin sebuah program ya, ada algoritma, ada sebuah flow algoritma seperti ini, alur dari program. Jadi nanti ditanya ya, kamu mau kategorinya apa, buah atau sayuran? Nah, kalau kamu mau buah, ditanya buahnya tanpa biji atau tidak. Nah, kalau tanpa biji kita akan cetak nanas, tapi kalau iya, kalau tidak, kita cetak apel. Nah, tapi kalau misalnya kita mau pilih bukan buah tapi sayuran,
Nanti ditanya sayurannya yang musiman atau bukan. Kalau iya, kita cetak brokoli. Kalau tidak, kita cetak kentang. Nah, ini kita bisa buat dengan menggunakan perintah kondisi bersarang, teman-teman. Formatnya gimana? Ini formatnya, ya. Jadi formatnya kita bisa menggunakan if di dalam if. Jika kondisi pertama terpenuhi, ya, jika dia pilih kategorinya buah, dia akan masuk ke dalam kondisi yang kedua. Dia tanya buahnya yang nanas atau bukan. Kalau iya kita cetak nanas, sorry yang tanpa biji atau bukan. Kalau iya kita cetak nanas. Nah kalau misalnya tidak, dia akan masuk ke dalam kondisi lainnya. Ya, ini sama kita menggunakan if else sebelumnya gitu ya, struktur if else sebelumnya. Ketika dia pilih buahnya tanpa biji, kita cetak nanas. Kalau tidak, kita cetak buah, misalnya buah apa tadi? Kalau buah tanpa nanas itu berarti apel ya. Nah, kalau misalnya tidak, kita cetak apel. Nah, kemudian nanti ditanya di ini ya, kalau misalnya ekspresi yang pertama ini tidak benar, kan ditanya buah atau bukan. Kalau misalnya bukan buah, dia masuknya ke dalam else. Ya, berarti buah atau sayuran. Gitu. Gitu ya, formatnya kayak gini teman-teman. Jadi biar teman-teman nggak lupa gitu ya. Oke. Terus, oke. Coba kita lanjut ke tugasnya aja deh, biar teman-teman nanti kebayang ya. Aku buka soalnya di bagian yang pertama, teman-teman. Ya. Oke, di sini ada 7 soal. Ya, aku coba skip lanjut ke soal coding aja. Ya, di soal nomor 4. Di nomor 4 kita disuruh masukin ini. Yang pertama ada pertanyaannya. Ya. Apakah kamu ingin membeli barang promosi? Kalau misalnya ya, kita akan masuk ke kondisi yang kedua. Kategorinya apa? Nah, berarti ini kita bikinnya sama kayak tadi. Kalau misalnya jawaban yang kita masukin itu sama dengan iya, berarti di sini dia akan masuk ke kondisi yang kedua. Dia ditanya kategorinya apa. Nah, gitu ya. Kalau kategorinya manisan, kita cetak buah jeli 200 koin. Kalau bukan, berarti kita cetak jus lingonberry. Ya udah kita perbaiki aja formatnya. Ini sama dengannya ada dua. Ya, jangan lupa titik dua. Nah, ketika dia masukin kategorinya manisan, kita cetak 200 koin. Kalau bukan, kita cetak lingon berry. Jangan lupa tambahkan titik dua. Nah, yang else ini pasangannya adalah if yang sebelumnya, yaitu if ketika dia tidak menjawab kata ya, dia akan mencetak beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Gitu. Coba kita centang ya. Kita masukin. Ya. Apakah kamu ingin memberi barang promosi? Kalau aku jawab ya, dia masuk ke dalam if. Ya. Ditanya kategorinya apa? Kalau kita masukin manisan, dia akan mencetak buah jeli untuk 200 koin. Gitu teman-teman. Gitu ya. Oke, nanti buatnya kayak gitu teman-teman. Nanti kalian bisa coba kerjakan. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum aku stop share screen. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, intinya teman-teman formatnya kayak gini ya. Jadi nanti soal berikutnya juga sama kayak gini. Cuman isinya yang berbeda. Gitu. Oke, aku stop share screen. Tadi ada yang lupa password ya, Davin ya lupa password. Oke, bentar ya, Davin. Aku kirim ke chat Zoom, ke chat Zoom aja. Nanti kamu bisa login ya. Saya juga, Kak. Siapa tuh? Daniel, Daniel. Daniel. Oke, Kalau kalau lokat sendiri tuh, Kak. lokat sendiri. Nah, udah aku kirim ke chat Zoom punya Davin, punya Daniel ya. Oke, wait. Punya Daniel.
Nah, udah aku kirim juga ya ke chat Zoom. Oke, nanti bisa login. Oke, Kak. Oke, sama-sama. Eh, kok hilang siapa? Oh ya, ada Alifa ya. Tadi kayaknya pas ya segini ya. Nah, ini teman-teman yang lain mana nih? Kok nggak on cam nggak kelihatan? Ayo on cam dulu teman-teman. Kalau bingung boleh share screen ya, teman-teman. Ayo on cam teman-teman. On cam. Ya, kalau kebingungan nanti share screen aja. Nanti aku bantu. Nomor satu, siapa yang kesusahan? Ada yang kesulitan nggak? Davin udah bisa login belum, Davin? Bisa, bisa. Bisa. Oke. Ada meninggalnya Gojek. Gimana, Kati? Kemarin ada yang meninggalnya Gojek. Disiram. Wah, nggak benar nih polisinya nih. Kita tendang. Semoga polisi cepat mati. Waduh, apa ini? Kok tiba-tiba Teman-teman, cepat polisi? ditendangin. Waduh, tiba-tiba polisi. Gojeknya tewas. Bener. Ini dari mana sih? Jadi demo buat dapetin tanah. Jadi sebenarnya tahun 2030 Indonesia udah hilang. Siap.
Kok kayaknya ada kesulitan deh. Nah, ada kesulitan di mana tuh Fatih? Nomor satu, oke. Kenapa nggak dari tadi Fatih? Lagi Nah, susah. ini kita disuruh memilih jawaban yang benar. Ya, bentar. Yang pertama, ya, untuk ini berkaitan dengan operator kondisi. Untuk memerintah berkondisi bersarang, kata-kata fungsi spesial digunakan. Ini sebenarnya benar ya, cuman kita belum pelajari. Nah, ini jangan dicentang. Nah, sip. Kita stop share dulu. Kalau ada kesusahan ya udah gak apa-apa. Ya, nah, boleh. Teman-teman yang lain juga, kalau ada kesusahan, boleh share screen-nya. Rashid mana ya Rashid? Kok nggak join Rashid? Nggak tahu. Hmm? Nggak tahu. Masih dia ngomong. Ini kamu selanjutnya nih, klik selanjutnya. Coba. Oh, nggak tahu ini, nggak tahu Rashid masuk atau tidak. Ini kamu klik selanjutnya, ya, Fatih. Ya, Kamu next aja. Ini cuma perintah ini kok. Diklik selanjutnya, terus ke nomor 2, soal nomor 2. ini turun ke nomor 2. Oh, oh tadi ini kayaknya share screen-nya error deh. Sorry, sorry. Oke, oke, Nih. coba langsung dikerjakan aja. Sorry ya, tadi share screen-nya kayaknya error. Soalnya masih di Oh, bagian gambar. Ya, ya, ya. Coba dikerjakan dulu aja. oke. Ini tak Oke. stopin lagi ya. Boleh. Wah, Oke, Rich gimana Rich? Dasar mana nih? Ini sama dengannya satu aja karena input itu kita menyimpan nilai menggunakan sama dengannya satu aja. Nah, kecuali kita membandingkan nilai, kita pakai sama dengannya dua. Hmm, beda. Ya. Ini benar ya semuanya? Coba dijawab. Nah, kalau kayak kamu jawab ya, nanti dia masuk ke kondisi kedua. Nah, kategori ditanya kategorinya apa? Ih, oke, thank you. Ah, Mm-mm. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada kesulitan?
Ada yang kesulitan? Nanti aku bantu ya. Kak, nih, bingung banget. Boleh-boleh share screen. Kesulitan Kak, di mana tuh? ini ya, salah di mana lagi ini? Hmm, Els ini, kamu hapus spasinya, bikin di awal baris, karena dia pasangannya sama if yang di atas. Dihapus spasinya, sejajarin di awal baris. Nah, yang ini juga sama, kamu hapus satu baris. Oke. Nah, udah. Coba Hmm, lagi. harga, ya, ketika kamu membandingkan suatu angka, inputnya itu harus sesuai. Kalau dia pakai INT, pakai integer, kamu tambahkan INT input, karena di sini kan dia membandingkan nilai. Nah, kamu stop, Baru. heeh, kamu tambahkan INT input. Nah, coba lihat di soalnya. Itu benar nggak lebih dari sama dengan 50? Coba lihat. Kamu buka soalnya. Nah, syaratnya itu adalah kalau dimasukin harga 50, berarti dia akan mencetak cobalah ragam bawang dan persteli. Berarti jika klien ingin membeli sayuran dan mulai dari 100 koin atau lebih, ya. Nah, berarti kebalik nih. Kamu bikin harganya maksimal ya, lebih dari sama dengan 100. Nah, ini kebalik. Cobalah salad ini, dia masuknya di else. Yang di else ini masuknya di dalam if. Jadi kalau dia lebih dari 100, cobalah ragam bawang dan persteli. Nah, kalau tidak, kalau di bawah 100, cobalah salad campur. Gitu. Kebalik ya itu. Hmm. Lanjut. Bismillah. Itu peterselie bener nggak tuh peterselie? Persteli Benar, apa peterselie? tersali. Peterselie. Oh ya, bener ya. Pengembangan. Coba misalnya dia tidak memilih sayuran hijau, harusnya masuknya bagaimana dengan kentang manis ya? Coba misalnya bebas deh, kamu isi bebas. Pokoknya jangan sayuran hijau. Nanti dia akan mencetak bagaimana dengan kentang manis. Jadi apa ya? Coba kamu enter aja. Coba enter aja. Nah, coba dibuka soalnya kenapa belum centang nih? Harga maksimum 100 lebih dari. Oh, kebalik. Dari salah ininya ya, Hmm? salah di sininya. Apa di sini? Oh, sorry, sorry. Kamu bener tadi. Sorry ya, Rich. Kamu bener. Yang baris kelima itu dia ada di baris ketujuh ada di baris kelima. Sorry ya. Kamu udah Iya, bener tadi. Dibalikin cuma aja. Biar cepet balikinnya gimana? Kamu gini aja, ALT panah bawah. Nah, yang cobalah salah campur itu ALT panah atas. benar. Heeh.
Nah, sip, gitu ya, biar cepet. Ya. Nah, coba dicentak. Hmm. Nah, sip. Oke, Oke, sorry ya. thank you. Ya, aman. Oke, nanti nomor 6 juga kayak gitu. Ya. Sip. Yang lain gimana? Ada kesulitan nggak? Kalau ada kesulitan nanti saya screen aja. Aku bantu. Ada bantuan Mm-mm. nomor 6. Kenapa, Fatih? Nomor 6. Nomor 6, nomor 6 sama kayak nomor 5, mirip. Formatnya sama. Kamu tinggal ganti aja. Itu kan kamu tinggal ganti, kamu sesuaikan aja sama yang di soal yang ini. Mirip sama soal nomor 5. Ini kan Kamu hmm? ini udah di copy dari soal nomor 5. Kamu copy aja. Nah, terus kamu lihat. Kamu tinggal ganti isi-isinya aja. Sama aja. Kalau ini kan sesuaikan sama yang di sini. Gitu. Oke? Mana? Ini sesuaikan sama yang di sini. Cetak Kalau ya? kalau dia menjawab ya, nanti dia mencetak. Nah, kalau Nih, kategorinya makanan, dia akan mencetak apa tuh? Gitu ya. Kamu coba baca aja sama kan. Itu bukan kategorinya jika kategorinya deterjen laundry sikat sepatu, bukan, kebalik ya. Oh gitu. Gini. Coba kamu baca inputnya itu apa namanya, Fatih. Coba kamu buka soalnya. Itu pertanyaan pertama apa? Apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami? Kamu masukin ke sini. Apakah kamu ingin melihat barang paling paling, paling cuma laris mau kami? penasaran. Mm-mm.
Nah, tanda tanya ya, bukan pakai titik dua, tapi tanda tanya. Tanda tanya. Nah, terus titik duanya ini dihapus sama spasinya dihapus. Nah, terus kamu masuk ke dalam kondisi, perintah berkondisi. Jika kategori yang kamu masukin itu sama dengan eh apa? Kamu lihat di sini. Jika kategorinya itu makanan, nah kamu cetak susu 1 L, 1 liter, kuki kismis sama persik. Berarti kamu tulis di sini, jika kategorinya makanan, sorry, ini bukan makanan ya, sorry. Ini dihapus, kamu ganti kategorinya ya. Nah, jadi kalau dia jawab ya, kalau dia kamu jawab ya, di sini kamu masukin ya, kata ya. Kalau kamu jawab ya, kategorinya sama dengan ya, Ya, di sini kata ya di dalam string, di dalam tanda petik. Kalau kategorinya ya, nah ya-nya itu pakai huruf kecil aja, jangan huruf kapital. Nah, nanti dia ditanya, di harga max itu kamu ganti, kamu tanya kategori yang tertarik. Ini kamu ganti dengan pertanyaan kategori yang tertarik. Titik dua. Kategori yang tertarik titik dua. Kategori spasi yang tertarik. Kamu lihat di soal gambarnya itu. Nggak pakai tanda tanya, pakai titik dua, itu spasinya dihapus. Nggak pakai tanda tanya, pakai titik dua. Nah, ini harusnya harga max ini integernya kamu hapus ya. Karena di sini dia menanyakan string, kategori itu string, bukan angka. Integernya kamu hapus. Sampai buka kurungnya juga dihapus tuh. Sebelum input ada buka kurung dihapus. Ini tutup kurungnya juga dihapus. Nah, lalu kamu tulis di sini. Harusnya kamu ganti jangan harga max. Kamu ganti dengan misalnya pilihan sama dengan ya, pilihan, pilihan. Nah, harga max ini kamu ganti juga dengan pilihan. Harga max ini kamu ganti dengan pilihan. Jika pilihannya sama dengan makanan, sama dengan makanan, string makanan, ini lebih lebih besar dari ini kamu hapus. Hah? Jika pilihan sama dengan ini. Pakai string, ini, pakai tanda petik, yang ini. bukan buka tutup kurung, tanda petik. Nah, sebelum makanan juga pakai tanda petik. Nah, terus lebih besar sama dengan ini dihapus. Nah, kalau pilihannya sama dengan makanan, kamu cetak apa tuh? Susu 1 liter, kuki kismis persik. Kamu cetak di sini, di baris 6.
Kok di situ? Ctrl Z di sini. Nah, kalau bukan, kamu cetak apa? Deterjen laundry, sikat sepatu. Kamu cetaknya di sini. Nah, kalau di awal dia tidak menjawab ya, dia akan mencetak di sini. Nah, kamu cetak, beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Iya. Di dalam else nih. Oh, di situ? Di sini. Kamu ganti di else. Nah, oh ya, cookie kismis. Nah, cookie kismis itu hurufnya kapital apa? Besar, kecil ya? Coba ini aja deh. Ini pakai tanda tanda seru ya, bukan tanda tanya. Nah, coba dicentang. Harusnya udah betul. Lah, Nah, berarti cookie kismis, coba kamu ganti C-nya pakai kapital, K-nya pakai kapital juga. Heeh. Oke, coba kamu running lagi sekali lagi. Oh, belum centang juga ya? Hmm, Itu sama dengannya mepet sama pilihan. If pilihan sama dengan mepet. bener juga ya. nah, udah ada yang selesai nomor 6 belum? Cetak. Oke, nomor 6 itu, oh, cookie kismis C-nya aja yang kapital, K-nya huruf kecil, Mana C-nya ya? aja. Heeh, coba dicentang. Hmm. Harusnya betul ya. Ah, Nah, ini. sip. Oke. Ini aku tak kirim aja lah biar cepet. Nomor 7 nanti buat tugas saja ya di luar kelas, nggak apa-apa teman-teman. Ya. Buat tugas di luar kelas ya. Jadi teman-teman yang udah sampai nomor 6 nggak apa-apa. Oke. Boleh istirahat teman-teman. Jadi kita akan istirahat ya. Nanti kembali lagi di jam 15:02. Oke, boleh istirahat teman-teman. Istirahat dimulai. Becoming stop.
Incoming status. Ini udah jam 15:02 nih. Oke, halo. Oke, kita kembali lagi ya, teman-teman. Nah, kita akan melanjutkan untuk bagian yang kedua, ya. Ini bagian yang kedua ini cukup nggak terlalu susah, teman-teman. Kalau kondisi tadi kan kita mempelajari kondisi bersarang. Di sini kita akan mempelajari yang namanya kondisi bercabang. Ini udah pada balik belum nih, teman-teman yang lain? Alifa, Davin, Syafina. Oke, David juga udah kembali. Oke, kalau gitu aku mulai aja ya untuk bagian yang kedua, teman-teman. Oke, sip. Udah balik ya. Kita akan melanjutkan untuk bagian yang kedua ya. Di sini yaitu adalah perintah berkondisi bercabang. Kalau tadi bersarang, kalau sekarang itu bercabang. Nah, kalau bercabang kita menggunakan operator baru yaitu adalah apa? Namanya adalah elif ya, teman-teman. Elif. Jadi elif itu adalah gabungan dari if dan else. Jadi ketika kondisi satu tidak terpenuhi, dia akan masuk ke kondisi yang kedua. Dan seterusnya seperti itu, teman-teman. Jadi elif itu kita bisa menggunakan elif lebih dari satu. Nah, contohnya gini. Contohnya misalnya teman-teman pengen bikin sebuah program yang menampilkan inputan makan malam, ya. Jadi kita masukin, misalnya yang kita masukin itu sarapan, nanti dia akan mencetak bubur. Tapi kalau kita nggak masukin sarapan, dia akan dicek ke kondisi yang lain, ya. Misalnya dia masukin makan malam, jadi dia akan mencetak sup bakso. Nah, tapi kalau misalnya yang dimasukin itu selain kata sarapan sama makan malam, dia akan mencetak pancake dengan ikan. Gitu ya. Jadi perintah bercabang ini itu adalah perintah yang digunakan untuk melakukan lebih dari satu kondisi. Nah, misalnya gini, kita pengen bikin ada beberapa kondisi. Jadi elif itu bisa lebih dari satu. Elif itu merupakan dia itu sama kayak if, ya. Dia merupakan percabangan. Jadi kalau misalnya dia misalnya gini makan siang ya, makan siang. Kita tulis di sini misalnya mie ayam, ya. Terus di sini kita tulis makan sore. Nah, di sini kita tulis misalnya nasi goreng. Nah, berarti kita punya ada satu, dua, tiga, empat, lima, ada 5 kondisi, teman-teman, ya, di dalam program yang kita buat. Jadi kalau misalnya kita masukin gini, makan makan sore. Nanti dia akan mengecek kondisi pertama sama dengan makan sore bukan. Oh, ternyata bukan. Kita skip. Kondisi kedua sama dengan makan sore bukan. Kalau bukan kita skip. Kondisi ketiga bukan juga. Kondisi keempat, nah ternyata kondisi keempat benar, yaitu sama dengan makan sore. Kalau benar, kita cetak nasi goreng. Jadi kalau misalnya aku enter, nah jawabannya adalah nasi goreng. Jadi elif itu dia sama kayak if, teman-teman. Ya, dia merupakan percabangan, bisa lebih dari satu kondisi. Gitu. Elif, 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 gitu ya. Nah, sampai sini dulu nih. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Atau ada yang masih belum paham? Nggak ada. Jadi formatnya if, elif, dan else. Ketika kondisi semua tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke dalam else. Tuh, jadi kalau misalnya kita makan makan tengah malam. Nah, ini kan nggak ada tuh makan tengah malam. Kalau kita enter, dia akan mencetak pancake dengan ikan. Jadi semua kondisi yang tidak terpenuhi di dalam if dan elif, dia akan masuk ke dalam else. Gitu. Nah, coba kita kerjakan dulu tugasnya, ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, aku masuk ke tugas bagian kedua. Nah, di sini teman-teman kita coba mengkategorikan, ya, nilai yang benar atau tidak. Gitu, ada 6 soal.
Untuk soal pertama, kita disuruh mengkategorikan fragmen-fragmen kode program ke dalam kategorinya, yang salah dan yang tidak salah. Kalau yang salah itu yang ini salah ya, teman-teman. Yang ini. Nah, kenapa salah? Karena if itu bukan operasi, di dalam if itu bukan ekspresi aritmatika, bukan pengurangan, penjumlahan, tapi di dalam if itu adalah ekspresi logika. Dia menggunakan lebih dari, kurang dari, dan lain sebagainya. Ya, dia menggunakan operator perbandingan. Makanya ini salah. Kemudian yang kedua, jika waktu lebih dari 10. Nah, di akhir if harus menggunakan titik dua, teman-teman. Ya, makanya ini salah. Nah, kalau yang lainnya itu harusnya benar. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Jadi kalau aku answer, nah kita bisa next question. Gitu. Soal keempat, oke, coba kita lihat soal keempat. Kalau misalnya yang kita masukin itu adalah terlaris, maka yang akan dicetak adalah produk mingguan anggur sultana. Nah, jadi di sini kita harus mencari kata terlaris yang mana? Yang ini ya. Jika sama dengan terlaris, jangan lupa tambahkan titik dua, dia akan mencetak produk mingguan anggur sultana. Nah, jika kategorinya vegan, dia mencetak cobalah asparagus. Nah, perlu diingat, if, elif, else itu sejajar mereka. Ya, mereka sejajar. Nah, else juga mereka sejajar. Jangan lupa di akhir else itu ada titik dua. Ini juga ada titik dua. Nah, ini dihapus. Nah, gini ya. Jadi formatnya itu if, elif, else. Ya, if itu formatnya sama kayak if. Coba kita centang, kita masukin terlaris. Harusnya dia benar. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, untuk nomor 4 seperti itu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Nggak ada? Kalau nomor 5, oke. Kalau gitu nomor 5, oke, nomor 5 ini mungkin yang agak susah ya. Coba teman-teman kerjakan dulu aja deh. Aku stop share screen. Nah, coba dikerjakan ya. Nanti kalau ada kesulitan, boleh share screen. Bisa dikerjakan ya tugas duanya, teman-teman. Coba share screen ya. Kalau misalnya teman-teman kesulitan, boleh share screen. Nanti aku bantu.
Ada kesulitan? Share screen aja ya kalau sulit. Nah, ada kesulitan? Siapa yang udah sampai nomor 4? Nomor 5. Oke. Daniel, gimana? Gimana tuh Kak? Coba kamu centang. Kamu masukin terlaris. Oh, belum ini ya, belum benar ya. Belum hijau ya. Masukkan kategori itu ada titik dua nggak? Coba lihat di Enggak. soalnya. Buka di soalnya. Kamu buka soalnya. Nah, ada Oh, titik dua. Nah, lihat. oh, terima kasih Kak. Oke, coba kamu centang dulu. Belum centang juga. Coba dicentang. Sekali lagi. Enter. Belum centang juga. Kamu gini aja deh. Kamu reset. Coba kamu reset. Kayaknya ada yang error tuh. Kamu reset. Mm-mm. Nah, kamu tinggal hapus-hapus saja nih spasinya. Hapus spasinya. Nah, terus hapus else juga, sejajarin.
Nah, di dalam L sama elif itu, nah, nah, tambahkan titik 2 di akhir if, tambahkan titik 2 di akhir elif, tambahkan titik 2 di akhir else, tambahkan titik 2. Nah, terus masukkan kategori ada titik 2-nya. Oh, makasih Kak. Nah, sip. Ada. Oke. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Nomor 5 gimana, teman-teman? Susah ya? Oke, teman-teman, kita coba lanjut ya. Ini kayaknya aku lihat eh, nomor 5 kayaknya kesulitan. Oke. Davin gimana, Davin? Kamu nomor 4 bisa nggak, Davin? Aku coba kerjakan aja ya nomor 5. Nomor 5 itu, teman-teman, kalau kalian lihat, kita punya dua input. Dua input ya. Yaitu yang pertama besar, yang kedua adalah waktu sekarang. Nah, di sini kondisinya adalah kalau pembelinya beli di antara jam 8 malam sampai jam 10 malam, berarti dia mendapatkan diskon. Ya udah, kita tulis dulu di sini ya. Misalnya gini, besar sama dengan besar ini mungkin harga ya. Kemudian kita pakai IN, kita bikin inputan angka. Yang kedua, kita bikin waktu. Waktu sama dengan sama inputnya juga angka. Waktu sekarang jam, terus di sini titik 2. Nah, kita pakai if. Yang pertama, jika teman-teman baca, jika pembelian dibuat di antara jam 8 sampai 10 malam. Nah, lalu promosi terjadi dan jumlah yang harus dibayar menjadi setengah harga. Ya, jadi ketika kita membeli di atas jam 8 malam dan jam 10, yang tadinya kita beli harganya 2.000 jadi 1.000, teman-teman. Gitu. Berarti dapat potongan setengah harga.
Kalau belinya di atas jam 8, di bawah jam 10 gitu. Berarti di sini kita bikin jika ya waktu lebih dari jam lebih dari sama dengan jam 20, kita pakai logical majemuk, yaitu logical n. N waktu kurang dari sama dengan 22. Kenapa sih 20 dan 22? 22 karena ini kita pakai format WIB. Di atas jam 8 malam itu artinya di atas jam 20 WIB dan di bawah jam 22 WIB. Di atas jam 8 malam dan di bawah jam 10 malam. Maka dia akan membayar setengah harga. Berarti kita lakukan misalnya gini, total sama dengan besar dibagi 2. Jadi kita akan membagi harga yang kita inputkan, kita bagi 2. Nah, maka nanti di sini dia akan mencetak print ya, promosi total yang harus dibayar adalah, nah, jadi kita ambil dari total gitu. Jadi total itu adalah besar dibagi 2. Jadi kalau kita masukin 2.000, dia hanya membayar 1.000. Nah, kalau dia beli yang kedua, jika pembelian dibuat, kita masuk ke dalam Elif. Elif, kalau waktunya itu di atas jam 8 pagi sampai jam 7 malam, berarti kalau waktunya di atas sama dengan lebih dari sama dengan 8, and waktu kurang dari sama dengan jam 19. Jam 7 malam itu jam 19. Titik 2, maka kita akan print. Nah, dia nggak dapat potongan ya, nggak dapat promosi. Jadi kita hanya mencetak total yang harus dibayar. Total yang harus dibayar adalah, nah, jadi kita akan cetak besar gitu. Jadi harganya tetap kalau kita masukin 2.000, ya udah, total yang harus dibayar adalah 2.000 gitu. Nah, jika dia membeli di atas jam-jam tadi, ya maka tokonya tutup. Berarti kita bikin else titik 2 print. Nah, maka tokonya tutup. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dia beli di atas jam, berarti jam 11 sampai jam 7 pagi, dia itu tokonya tutup. Jadi kalau misalnya kita centang, kita masukin harganya 2.000. Nah, kita belinya di jam 8 malam. Berarti kita masukin jam 20. Enter. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk soal nomor 5. Jadi dia membayar setengah harga. Gitu. Oke. Ini untuk soal nomor 5 teman-teman. Bisa ditambahkan ya. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, coba ditambahkan ya. Gimana? Nanti soal nomor berapa tuh? Nomor 6 berarti ya. Itu buat tugas aja teman-teman di rumah. Nomor 6 tuh harusnya gampang ya. Nanti kalian buat tugas aja ya di rumah. Di luar kelas. Oke, udah ditambahkan belum ini? Untuk soal nomor 5.
Fatih nomor berapa, Fatih? Ada. Hmm? Nomor Tahu. berapa? Lagi kerjain dulu. Oh, ya udah. Oke, aku tunggu sampai 15 lewat 33 menit deh. Teman-teman bisa coba tambahkan. Nanti setelah itu kita coba rangkum untuk pertemuan kita hari ini. Ya. Nah, Ada yang masih error? lumayan gampang. Lumayan gampang. Oke. Kalau sudah selesai, kita coba rangkum dulu ya teman-teman untuk materi kita hari ini. Jadi teman-teman kita hari ini belajar apa aja? Ada totalnya. Hmm? Apa? Belajar Nah, perintah berkondisi bersarang. iya betul. Kita belajar perintah berkondisi bersarang. Betul banget, Rich. Oke. Ini Rich doang nih yang jawab. Yang lain mana nih? Oke, betul ya. Jadi hari ini kita belajar tentang perintah berkondisi bersarang. Dan yang kedua apa? Perintah berkondisi bergerak. Bukan, bukan bergerak ya. Berapa? Berdua. Bukan, bukan, bukan berdua. Berapa? Ber,
Masa lupa? Baru aja kita pelajari yang elif, yang operator elif. Kan ada tiga, if, elif, else. Elif itu digunakan untuk menggunakan perintah berkondisi ber Bersarang. Bersarang. Sama. bersarang. Iya, kita kan belajar yang pertama tadi bersarang, if di dalam if. Kita menggunakan if, elif, else untuk apa? Kalau kondisinya ada banyak, itu disebut sebagai Sama. Bersama. bersama. Eh, Aduh, gimana nih? Baru aja kita pelajari udah. Bercabang. Bercabang, betul banget. Gitu ya. Diingat-ingat lagi, kita belajar bersarang sama bercabang. Kalau bersarang itu kita menyarankan if di dalam if. Ketika kondisinya benar, dia masuk ke kondisi yang kedua. Ya kan? Nah, kalau kita belajar kondisi bercabang, ketika kondisinya salah, dia akan masuk ke kondisi yang lain. Gitu. Dengan menggunakan leave. Gitu ya. Oke, bisa Ya. dipahami? Jar. Sip. Nah, itu Nah, ya, teman-teman. Aku lihat tadi juga progresnya udah cukup bagus. Nanti tinggal dikerjakan aja tugas yang belum selesai gitu ya. Kelas kita tuh jam 2 rawan, jam-jam rawan ya. Jam-jam rawan ngantuk. Jadi aku wajarin aja teman-teman di sini ya. Ada lemes-lemes. Kalian udah makan belum? Makan siang? Belum. Dah. Hah? Ada yang Dah. belum? nah, Belum. Waduh, kenapa belum makan ini? Belum sarapan juga, Kak. Belum sarapan juga. Wah, kita senasib. Hebat. Kita senasib desktop. Aku juga belum sarapan, belum makan siang. Habis ini kayaknya aku makan. Oke. Habis ini aku ada kelas lagi. Oke deh, gitu ya teman-teman. Kita sudah belajar perintah berkondisi bersarang dan bercabang. Untuk minggu depan kita masuk ke materi baru namanya looping. Ya, ini merupakan konsep yang ada di pemrograman, yaitu looping untuk mengulang. Berarti berulang-ulang kan? Iya, menggunakan perintah berulang-ulang. Gitu. Gitu ya. Oke. Nah, kalau gitu kita cukupkan aja. Thank you buat teman-teman semuanya ya yang sudah memperhatikan ya dari awal sampai akhir. Kalau Yes. gitu ada pertanyaan nggak sebelum aku tutup? Untuk materinya tadi kira-kira susah nggak? Lumayan. Lumayan, susah-susah gampang. Iya. Oke deh. Tapi aku lihat tadi lumayan teman-teman udah bisa mengerjakan ya. Oke, kalau gitu kalau misalnya tidak ada pertanyaan, aman ya? Nggak ada? Kalau nggak ada, aku cukupkan aja untuk kelas kita hari ini. Thank you semuanya yang sudah hadir kelasnya. Aku tutup. Selamat siang, teman-teman. Thank you, Ya, guys. yang thank you, Oke, Dati. semangat Kak, dadah. lanjutin kelas lagi. Oke, Bye. ya, kasih Richie. Thank you, Iya, thank you. Keluar semangat. Semangat, semangat. Kerja. Kalian juga happy weekend, semangat guys. PSKT. Ciao. Semangat. Happy See you, weekend, Kak. guys. Oke, see you.